saudaranya mati, kita bisa tidur dengan ikhtiar. Kita kalau tidur bisa niat, kita kalau tidur bisa dengan keinginan kita. Tapi kalau bangun, tak bisa dengan keinginan kita. Kita sedang tidur jam 10 malam, tutup mata. Tapi untuk memastikan besoknya kita bangun, ini tak bisa. Tak bisa. Untuk bisa betul-betul kita meyakinkan besok saya pasti bangun jam 10 atau jam berapa saja. Kalau tidur jam 10 bisa, kita bangun semua yang darurat tutup mata. Tapi kalau bangun tak bisa. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah membangunkan kita daripada kematian yang sementara. Banyak orang-orang yang ketika tidur bangunnya tidak bisa, tidak bisa bangun. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat besar. Sebagaimana saya pernah cerita itu apa yang dialami oleh kawan seminggu sebelum kejadian, kami masih berjumpa. Beliau bawa keluarga, anak-anaknya. Kemudian seminggu kemudian sudah masuk ke dalam grup, istrinya meninggal. Datang jemput takziah, tanya sakit apa? Tidak ada sakit, lagi lumpuh. Seperti mimpi katanya. Bagaimana mimpinya? Seperti apa? Cerita dia. Hari itu kami habis jemput anak di TPA jam habis isya. Habis jemput anak, jalan-jalan sama satu keluarga, makan-makan. Kemudian pulang, beliau punya 2 orang anak yang kembar, yang masih menyusui, masih kecil. Kemudian pulang jam 11, beres-beres tempat tidur. Kemudian tengah malam sekitar jam 4, istrinya bangun karena anaknya nangisnya masih menyusui, disusukan. Tidur lagi. Menjelang subuh, anak satunya lagi yang nangis, yang kembar, dibangunkan dan tidak bangun lagi. Akhirnya bingung, bangunkan mertua, kemudian dicek subuhnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau bilang kalau bisa malam itu tahu di hari terakhir memperbanyak berdoa. Nah, ini yaitu bagaimana keadaan ketika kita tidur, kita tidak bisa pastikan apakah kita betul-betul bisa membuka mata kita, atau nanti ketika kita buka mata yang beda, atau nanti ketika kita buka mata sudah berbeda orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, makanya memang rahmat Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita secara sementara. Walillahi musyur, dan ingat kita juga akan dibangkitkan, akan dihidupkan lagi oleh Allah di hari pembalasan, yaitu di hari kiamat. Makanya dianjurkan yaitu apa? Kalau bisa tidur malam, itu sebelum tidur tulis wasiat. Itu bukan anjuran dari sini juga. Para ulama dan orang-orang terdahulu itu disuruh tulis wasiat sebelum tidur. Nah, ini berat tulis wasiat. Kita terlihat tulis wasiat waktu masuk IC. Kita tulis wasiat. Maka alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah masih menghidupkan kita, apalagi dihidupkan kita dan diingatkan oleh Allah untuk taat. Ada orang yang terbangun, waktunya mencuri. Ada orang yang terbangun, waktunya minum nih. Ada yang terbangun, waktunya untuk bermaksiat. Sengaja dia kumpulkan kekuatan dengan tidurnya, niat nanti kalau sudah tengah malam kita berdoa. Nanti kalau sudah tengah malam kita buat yang buruk, kumpulkan kekuatan dengan tidur. Kita alhamdulillah tidur kita terbangun yang teringat, datang ke rumah Allah untuk beribadah. Maka ingatan ini adalah Allah yang berikan, kesadaran ini Allah yang berikan. Maka patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus membimbing kita kepada jalan-jalan yang datangkan ridho daripada Nabi ya Rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda dan besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Silakan rahmati Allah. Alhamdulillah kembali Allah berkenan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah rahmati Allah, kita sudah masuk pada ayat 120 daripada surah Al-Baqarah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Nabi Rasulullah SAW tentang tugas yang diletakkan oleh beliau. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami wahai Muhammad mengutus engkau untuk melakukan tugas. Apa tugas beliau? Basyiran, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau taat patuh beriman kepada Allah. Wa nadhira, juga memberikan peringatan, ancaman kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tenangkan bagi Rasulullah, wa la tus'alu 'an ashabil jahil, dan engkau wahai Muhammad tidak akan ditanya tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maknanya apa? Ketika Rasulullah sudah serius berdakwah, kemudian ada orang-orang yang tak mau ikut beliau, itu beliau tidak dihisab. Tugas beliau hanya menyampaikan, fama alaika illal balagh. Tugas wahai Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanya menyampaikan saja. Hidayah itu bukan di tangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jadi agen, kalau pimpinan kita bilang seperti itu kepada kita, tenang kita. Kenapa? Tugas kamu ajak orang untuk beli produk kita. Mereka tidak beli, itu bukan tugas kamu. Nah, itu enak ya, tenang ya. Tapi kalau bilang tugas kamu ajak orang untuk beli produk kita dan wajib setiap bulan 100 orang, nah itu susah. Nah itu susah. Maka di sini bagi Rasulullah SAW ditenangkan oleh Allah karena sifatnya betul amanah. Ketika ada orang yang luput dari dakwah beliau gelisah. Ketika tidak bisa tidur betul-betul gelisah. Ketika ada orang yang didakwah untuk kebaikan tapi tidak mau beriman, bukan tolak, tapi betul ya Allah, besok datang lagi, betul-betul. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau orang tersebut meminta kepada dirinya harta yang banyak, sebagaimana dalam riwayat hadis maknanya, kalau orang tersebut mau minta harta kepada saya dengan banyak, tapi dengan karena dia mau masuk Islam, saya kasih. Jadi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking semangat dan pedulinya beliau agar orang-orang bisa selamat. Itulah diutusnya bagi Rasulullah rahmatan lil alamin, untuk mengevakuasi manusia dari neraka supaya bisa masuk surga. Maka kita jangan evakuasi lagi dari surga supaya orang masuk neraka. Nah, ini tugasnya bagi Rasulullah, bawa orang sebanyak mungkin untuk masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah tidak akan diminta bertanggungjawab oleh Allah, tidak akan dibuat susah oleh Allah gara-gara orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Kenapa? Hidayah milik Allah. Kemudian yang Allah kita lanjutkan di ayat yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan tarda 'anka al-yahud wa lan nasara." Dan di sini wabul afi masih ada hubungan dengan cerita sebelumnya, ya. Dan tidak akan pernah, gak akan mungkin lagi sesuatu yang akan kembali. Tidak akan pernah selama-lamanya ridho terhadap wahai Muhammad siapa? Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sebelumnya cerita Yahudi dan Nasrani kan? Di sini Allah tegaskan mereka tidak akan pernah ridho kepada wahai Muhammad hatta sampai
nattabi'a millatahum, kami ikut agama mereka. Jadi penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka tidak akan pernah ridho. Apa kata para ulama daripada tafsir ini disebutkan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarju ayyumina ahlul kitab bi risalati. Rasulullah berharap betul ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Nasrani dan Yahudi, untuk betul-betul hijrah mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah betul-betul berharap mereka ikut? Karena memang di dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, itu diceritakan tentang keberadaan atau tentang kehadiran Rasulullah. Dalam kitab mereka sudah diceritakan. Kita kemarin di masjid baru salam menyebutkan Nabi Isa memberikan kabar gembira di Rasulullah di ba'dismu Ahmad, dengan Nabi yang akan datang setelahnya, yaitu yang bernama Ahmad. Semua kitab menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, semuanya. Maka mereka sudah tahu, orang yang sudah tahu lebih mudah untuk beriman. Tapi apa yang terjadi? Mereka banyak yang tidak mau beriman. Maka Rasulullah berharap, karena mereka sudah tahu. Orang yang belum tahu agak lebih susah sikit. Kenapa? Kita jelaskan, saya adalah Nabi, saya diutus sama Allah, saya diberikan satu kali mukjizat. Mereka tidak perlu jelaskan lagi, sudah paham. Buktinya apa? Di antara mereka, ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka, ada orang yang langsung masuk Islam. Ada orang yang mengetes Nabi Muhammad untuk mengajak, betul gak ini Nabi yang dijanjikan nanti di akhir zaman? Mereka beriman, tapi banyak yang lain yang tidak mau beriman. Maka Rasulullah betul-betul berharap agar mereka beriman lebih daripada siapa. Kemudian Allah tegaskan di sini, Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, walan tarḍa 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridho wahai Muhammad untuk meninggalkan agama mereka berat. Begitu juga orang Nasrani meninggalkan agama mereka berat. Bahkan mereka ridho kalau kamu masuk agama mereka. Maka disebutkan di dalam asbab usul daripada ayat ini, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat, ada datang persyaratan sholat, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani betul-betul senang. Kenapa senang? Karena Muhammad sholatnya, kiblatnya ke Baitul Maqdis, ikut agama mereka. Jadi ketika di Mekah, di sini Mekah, di sini Madinah, di sini Baitul Maqdis. Ketika di Mekah Rasulullah sholat, itu menghadap Baitul Maqdis, sholat menghadap Baitul Maqdis. Beliau di Mekah. Ini berlangsung 15 sampai 17 bulan. Dan Rasulullah itu dalam hati beliau ingin betul kalau kiblatnya bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Maka Allah cerita di dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami telah melihat wahai Muhammad, engkau selalu lihat-lihat ke langit, selalu lihat-lihat ke langit. Rupanya Rasulullah berharap kiblat itu pindah, tapi tidak berani minta. Tidak berani minta. Kayak anak-anak bikin SD, dia terus SD, dia terus SD. Minta sama orang tuanya tak berani sudah. Minta dia terus. Ini Allah kan. Kemudian apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah buat Rasulullah ridho ketika hijrah ke Madinah. Pertama masih ke Baitul Maqdis, Ka'bah di belakang. Maka ketika sholat itu Jibril langsung mengajarkan Rasulullah untuk ubah kiblat, yaitu mana 180 derajat berbeda. Sebelumnya kalau di Mekah berbarengan,
Ini nggak ada masalah. Tapi ketika di Madinah tidak enak melakukan Ka'bah. Akhirnya apa? Diperintahkan oleh Allah untuk balik kiblat ke Masjidil Haram. Di sini orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi mulai nampak. Awalnya senang, ini Muhammad sudah ikut-ikut kita. Nanti sedikit lagi masuk agama kita. Rupanya apa yang terjadi? Allah Akbar, Rasulullah Allah, kemudian dipahlah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan di sini ada sebagian orang-orang yang keluar. Ini yaitu ayat wala tarda anka yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau wahai Muhammad mengikuti ajaran agama mereka. Jadi makna Allah betul. Rasulullah bersabda di dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Rasulullah menggambarkan bagaimana usaha orang-orang selain muslim agar orang muslim sendiri mengikuti jejak langkah mereka. Ini tafsiran hatta tattabi'a millatahum. Millah yang artinya ada dua. Ada yang mengatakan agama. Kalau agama maknanya adalah murtad, sampai kamu masuk agama mereka. Ada yang maksudkan millah di sini itu Pak, cara penghambaan perkara syariat. Perkara syariat. Maknanya apa? Mungkin dia tidak keluar dari Islam, tapi amalan-amalannya sudah ikut Yahudi dan Nasrani. Nah, ini buat-buat sesuai. Karena biasanya perbedaan pendapat dalam tafsir bukan perbedaan yang bertentangan seperti ini, tapi perbedaan tata yang bermacam-macam. Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi semuanya. Maka Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Rasulullah mengatakan sungguh kalian betul-betul akan ikut. Ini penekanannya bukan hanya satu, lam taukid, kemudian ada nun taukid. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti sunnah, jejak jalan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian di sini yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Zira'an bi zira'in, sehasta demi hasta. Hatta law salaku juhratta lasalatuhu, sampai kalaulah mereka itu masuk ke lubang biawak, ke lubang bok kadal, maka kalian pun akan dengan senang hati mengikuti jejak langkah mereka masuk ke dalam lubang tersebut tanpa paksaan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, jejak sebelum kalian itu adalah Yahudi dan Nasrani. Apa jawab Rasulullah? Faman, siapa lagi? Maka jemaah Allah, kita lihat bagaimana keadaan kita di akhir zaman. Dulu kita betul-betul mulia, betul-betul bangga orang ikut Islam. Kenapa? Islam yang memegang peradaban. Islam yang memegang peradaban. Saya ada lihat foto-foto bagaimana ketika Islam dulu betul-betul menguasai peradaban dunia. Sampai raja-raja dulu istrinya itu pakai jilbab, pakai cadar tutup semuanya. Karena itu merupakan pakaian yang hebat di zaman tersebut. Maka ketika peradaban sudah berubah dipegang oleh selain Islam, maka kita pun mulai bangga pakai pakaian-pakaian yang baik. Oh, kalau belum pakai pakaian yang terbuka, kayaknya belum modern. Kalau belum pakai pakaian seperti mereka, oh kayaknya belum hebat. Kenapa? Karena mereka memiliki peradaban kiblatnya sekarang.
Maka orang bangga kalau memiliki atau memakai pakaian tersebut. Ini bagaimana keadaan kita di zaman sekarang. Maka kalau nanti mereka buat apa misalnya minum tangan kiri tangan pindah, misalnya itu kamu banyak iklan-iklan ketika buat ada yang minum tangan kiri kita pun cuma keren ikut tanpa ada paksaan, ikut sendiri kita jejak. Maka yang masalah Allah, saya pernah mengatakan dan pernah kita sampaikan apa kata beliau? Azanallah bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan dengan selain cara Islam, siap-siap dihinakan oleh Allah. Walau taqwa antayahu walau nasara hatta tattabi'a millatahu, sampai kalian ikut agama mereka ridho. Nabi Muhammad juga supaya betul-betul mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka ridho Allah sebagai Tuhan mereka. Jangan Allah ajarkan di sini bagi Rasulullah dan juga kita ridho manusia itu tujuan yang betul-betul susah dicapai, bahkan mustahil. Apa kata para ulama? Ridho nasrullah yaitu lanturah. Mendapatkan ridho manusia adalah tujuan yang mustahil didapat. Karena manusia banyak betul. Kita buat baik saja belum tentu orang ridho. Apa saya teringat kata sebuah kata-kata ulama, bagaimana dengan kebaikan seseorang yang kebaikan tersebut menurut orang lain keburukan? Menurut orang lain keburukan. Contoh, saya kasih pengajian, saya jauh-jauh, saya kasih pengajian ke sini, jamaah sana. Tapi api selalu pengajian. Baiknya saja menurut sebagian orang enggak baik, apalagi jahatnya. Baiknya kita saja menurut sebagian orang enggak baik, apalagi jahat. Maka jemaah Allah cari ridho orang itu capek. Kita jadi orang lain, punya pimpinan, punya ini macam-macam, betul-betul melelahkan. Cari ridho daripada manusia. Yang betul gimana? Cari ridho daripada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Illa yang kita alaiya wa balik. Selama itu bukan murka, ya Allah, saya tidak pernah rugi. Selama itu bukan murka daripada Allah, terserah orang bagaimana, saya tidak rugi, saya cari ridho-Mu, ya Allah. Nah, ini bagaimana yang harus kita lakukan. Kemudian Allah tegaskan setelahnya jemaah rahmatullah. Ini ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna hudallahi wal huda." Katakanlah wahai Muhammad, petunjuk Allah yaitu Islam itulah sebenar-benar petunjuk. Jalan yang betul itulah jalan Islam, bukan jalan mereka. Jangan sampai kamu untuk ngajak mereka ikut mereka. Lalu dihukum waliyadi itu kepada orang non-muslim. Jangan kita pakai laku dina untuk orang muslim. Ini kita sama orang muslim, dia pun kita laku dihukum waliyadi, tidak cocok. Ya, oh dia sama dia kita saya laku dihukum waliyadi. Siapa Allah? Ini ayat untuk orang kafir. Jangan kita bawa untuk orang muslim. Muslim tetap bersaudara, tidak boleh putus gara-gara perkara hukum tadi. Maka jemaah rahmati Allah, Allah tegaskan, hudallah huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah yaitu Islam itulah sebenarnya. Dan ancaman Allah apa? Wala in tarakta apa? Kalau kamu betul-betul ikut hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka al-ilm, setelah datang kepada wahai Muhammad ilmu yaitu wahyu,
setelah diwahyukan, setelah diajarkan, setelah dididik oleh Allah, tapi kamu tetap ikut mereka, ma'alaka minallahi min waliyyin wa la nasir, maka kamu tidak akan pernah dapat daripada Allah wali, yaitu yang betul-betul mendukung, membantu Nabi Muhammad dan penolong. Jadi ingat, kalau kita ikut jejak orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jangan pernah harap Allah akan membantu kita. Jangan pernah harap Allah akan membersamai kita, karena sudah dijelaskan oleh Allah dari dalam Al-Quran, yaitu bagaimana peribadatan orang-orang selain orang beriman dengan peribadatan orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrikin Mekah ketika turun surat Al-Kafirun ini, apa yang mereka katakan? Wahai Muhammad, kita damai aja. Damai. Bagaimana damainya? Ini aja Muhammad, jangan kita bercerai-berai supaya kita bersatu. Hari ini kami sembah Tuhan kamu, besok kamu sembah Tuhan kami. Gak usah dulu, bulan ini sembah Tuhan kamu, bulan depan kamu sembah Tuhan kami. Kalau seandainya nanti terbukti Tuhan kamu betul, kami dapat manfaat juga. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan kamu salah, wahai Muhammad, kamu gak rugi, karena pernah menyembah Tuhan kami. Logikanya belum tunai, ditawarkan semuanya gak mau terima. Gini aja, kita bagi shift. Hari ini shiftnya sembah Tuhan kami, besok shiftnya sembah Tuhan kamu. Kalau salah satu di antara kita benar, karena alhamdulillah kita tidak rugi betul-betul. Kalau salah pun kita betul-betul dapat masih dapat keuntungan. Turun kuliah la maka turun ayat ini menegaskan Islam itu bukan agama campuran, bukan. Islam betul-betul agama yang tegas, yang tegas. Dia orang ada jalannya di Islam. Makanya rahmati Allah, kita ajarkan jalan-jalan Islam, khususnya bagaimana untuk keluarga kita juga, untuk keluarga kita. Minimal perkara-perkara kecil ya. Bangun tidur harus bisa baca Quran. Jangan HP itu kita cek, jangan cek jam dulu. Bangun tidur teringat apa kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, waliyakun, hendaklah hal pertama yang betul-betul kalian lakukan ketika bangun tidur, zikrullah. Ingat Allah. Mungkin kalau rumah agak panjang karena bangun tidur itu susah. Udah bangun tidur, bisa gak pertama kali yang kita ingat ketika baru bangun? Allah, alhamdulillah. Jangan cari ayat, jangan ingat. Pertama kali sadar yang teringat adalah Allah. Itu buat tantangan, buat challenge untuk diri sendiri. Bangun tidur, bisa gak yang pertama kali saya ingat adalah Allah. Kemudian semua perkara-perkara yang kecil-kecil saya besar-besar. Setelah bangun tidur bisa mengusap wajah, kemudian baca doa, kemudian masuk ke kamar mandi, bisa gak dengan kaki kiri? Keluar kamar mandi bisa gak dengan kaki kanan? Kemudian apalagi minum, ini buat tekad terus. Tidak akan pernah saya minum pakai tangan kiri, gak akan pernah. Makan juga sama, jangan pakai tangan kiri lagi, pakai tangan kanan. Itu perkara kecil-kecil yang kadang-kadang perkara tersebut tidak kita perhatikan, rupanya efeknya dahsyat. Kita makan tangan kiri, syaitan untuk makan. Ketika syaitan untuk makan, semua yang masuk dalam tubuh kita jadi energi syaitan berada. Ketika berhubungan dengan suami istri, misalnya, di situ diajarkan doa. Kenapa? Syaitan ikut nimbrung di sini. Ingin anak soleh, tapi syaitan ikut di sini. Bagaimana jadinya soleh? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara kecil ini memberikan dampak yang luar biasa. Jadi ikutlah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu adalah petunjuk terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Rasulullah itu ada yang makan pakai tangan kiri, ditegur sama Nabi.
Ketika ditegur apa katanya? Tak bisa saya. Dia makan pakai tangan kiri. Ketika ditegur tak bisa. Langsung Rasulullah las tata'ta. Kalau itu memang tangan-tanganmu tak bisa lumpuh ketika. Makanya dalam Imam Syafi'i berpendapat makan dengan tangan kiri haram. Kalau pendapat tangan mazhab, pendapat pedoman mazhab, makruh tak sampai haram. Tapi pendapat pribadi Imam Syafi'i haram. Kenapa? Karena ada ancaman. Bila duduk-duduk ditegur sama Rasulullah, dia ingin makan sebagai tangan kanan kan biasanya gengsi. Nah, tak bisa, susah, banyak protesnya. Akhirnya Rasulullah tidak bisa berarti tangan kanan tidak bisa, betul-betul tidak bisa. Nah, ini perkara-perkara kecil. Makanya masalah Allah, qul inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, agama Allah itulah sebenarnya petunjuk yaitu Islam. Barang siapa yang mencari petunjuk yang lain, mengikuti yang lain setelah datang kepadanya petunjuk, maka mereka tidak dapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil satu ayat saja, terjemahkan dengan tajwidnya.
Kemudian yang kedua, mim ketemu dengan ba, ada hukum ya ikhfa. Ya, baca bagaimana ditahan sebentar ya. Ahwa'akum ba'da, ini ditahan. Sekali lagi, wa seperdua daripada tajwid. Jadi kalau mau bagus bacaannya, stabilkan temponya. Setelah itu makhraj, sifat, hukum-hukum. Karena semua hukum-hukum yang ada tunduk pada durasi, pada waktu dari. Maka usahakan irama ikut tajwid, jangan tajwid berirama, distabilkan. Ya, kita baca tadi kan, wala ini taba'ta ahwa, sama semuanya walaupun tak pakai irama. Ya, selanjutnya malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Sama-sama terus hati-hati bingungnya terbaca tebak ya, dan terbaca walan nasor, tapi walan nasor. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir.